Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Bertemu dengan saya, Susanur Akidah, sebagai host DKV Podcast. For your information, this is our first project. Jadi sebagai informasi, ini adalah project podcast pertama kita. Anyway, SMKN 1 Sagaranten proudly present a new project and one of the best project. Jadi SMKN 1 Sagaranten dengan bangga mempersembahkan, meluncurkan project terbaru, dan ini adalah salah satu project terbaik yang dimiliki oleh SMKN 1 Sagaranten, yaitu DKV Podcast. Nah, DKV Podcast ini diinisiasi oleh teman-teman yang keren banget, yaitu teman-teman dari DKV Team yang mungkin kalau kemarin-kemarin dulu namanya multimedia. Wow, luar biasa, keren sekali. Baik teman-teman, untuk kali ini kita ada tema yang spesial, yaitu mengenai bagaimana implementasi atau penerapan kurikulum merdeka. Dan di sini di podcast spesial ini kita punya narasumber spesial, yaitu kita kedatangan Bapak Angga Cahya. Siap. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak hari ini? Baik, super sekali. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Perlu diketahui yaitu Bapak Angga di sini adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMKN 1 Sagaranten, betul Pak? Iya. Dan saya dengar juga Bapak menjadi pengajar praktik juga ya Pak? Ya, kemarin itu di program pendidikan guru penggerak. Oke. Saya tuh pernah pertama kali daftar di angkatan 3 ya dulu. Oh iya. Pendidikan guru penggerak, karena untuk wilayah Kabupaten Sukabumi baru bisa diikuti di angkatan 3. Oke. Selama 9 bulan pendidikannya. Kemudian setelah beres 9 bulan, selanjutnya dilanjut ke PGP angkatan 6. Oh iya, sampai angkatan 6. Jadi saya direkrut kembali luar biasa oleh Kementerian sekali. Pendidikan untuk menjadi pengajar praktik. Iya. Seru banget pokoknya di Seru banget pasti. Kemudian ada pengalaman deh di sana. Iya pasti Ya. keren banget lah. Ya bisa dilihat pembelajaran di SMK sendiri, teman-teman. Jadi yang perlu diketahui, yang mengatur jalannya pembelajaran di SMK itu ya Wakil Kepala Bagian Kurikulum beserta timnya, dan ini sekarang ada bersama kita. Alhamdulillah. Jadi Pak, di sini sekarang kita mengobrol santai, serius boleh. tapi santai ya Pak. Siap, santai aja. Iya. Yaitu mengenai penerapan kurikulum baru. Kurikulum baru itu kan ada namanya kurikulum merdeka ya Pak. Ya. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya saya galpok nih Pak, gagal fokus kaosnya boleh. nih Pak. Itu Keren ada ya. Merdeka Belajar Pak, keren banget. Itu Ya. ada maknanya nggak sih Pak? Ada maknanya atau berhubungan dengan kurikulum merdeka nggak? Ya, betul. Jadi Merdeka Belajar ini adalah sebuah jargon dari IKM. IKM. Implementasi kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini itu adalah semuanya terkait dengan Merdeka Belajar. Nanti Belajar. terkait dengan Merdeka Belajar kita bahas, berbagi pemahaman saja gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah. Betul, Itu pasti iya. Dan bagaimana Pak kalau implementasi di SMK sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka ya Pak? Ya. Jadi di SMK Negeri 1 Sagaranten ini adalah tahun pertama mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sebenarnya implementasi kurikulum merdeka di Sagaranten ini tahun kedua, tapi di tahun pertama kemarin kita masuk kategori mandiri belajar. Mandiri belajar. Sekarang kategori 2 itu adalah mandiri berubah. Mandiri belajar dengan mandiri berubah ada sedikit berbeda. Jadi di mandiri belajar itu kita masih tetap menggunakan kurikulum 2013. Hanya nuansanya harus sudah mulai menggunakan kurikulum merdeka. Oh iya. Nuansanya seperti apa itu nanti kita bahas sedikit ya. Yang kedua adalah kurikulum merdeka berubah. Jadi implementasi kurikulum merdeka berubah itu adalah implementasi kurikulum yang memang sebenarnya seluruhnya harus sudah menggunakan kurikulum merdeka. Ya, ada banyak hal yang berbeda ya di kurikulum merdeka ini. Tapi yang paling mendasar itu adalah
pola pikir dulu yang harus dibenahi. Ya, itu betul. Oke. Itu Bu terkait kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Lalu mengenai di SMK sendiri Pak, bagaimana Bapak mengimplementasikannya terhadap pembelajaran siswa, menyesuaikan dengan pembelajaran siswa itu bagaimana Pak? Ya, untuk kurikulum merdeka di SMK di Satu Sagaranten ini diimplementasi untuk kelas 10. Jadi di kelas 10, kelas 11 dan 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Di kurikulum merdeka untuk kelas 10 kemarin kita sudah menyelenggarakan IHT ya. IHT untuk para guru sebagai pengetahuan awal bahwa kurikulum merdeka itu seperti apa sih gitu ya. Ada perangkat-perangkat yang mungkin berbeda dengan kurikulum 2013. Kalau dulu di kurikulum 2013 kita punya RPP. Oh iya, ada RPP. Ya, betul, kita di kurikulum merdeka diganti menjadi modul ajar. Tetapi pada dasarnya sama saja sebetulnya. Hanya mungkin istilahnya yang berbeda. Dan yang paling penting adalah ketika rencana pembelajaran itu dibuat menjadi modul, disitulah letak merdekanya. Oh iya, Jadi merdekanya. ketika kita mau mempelajari kompetensi A, ya tinggal ambil saja modulnya gitu. Kalau dulu RPP itu harus runtut. Runtut kegiatan dari awal gitu ya Pak. Oh, jadi kalau modul ajar nggak harus runtut gitu boleh ya Pak? Boleh itu dari mana saja. Oh, boleh dari mana saja. Jadi tergantung capaian pembelajaran mau yang dari mana dulu nih. Ibarat kata gini di kurikulum merdeka itu. Kita dari Sukabumi mau ke Bandung gitu ya. Itu kan banyak jalan tuh. Banyak, iya pasti banyak. Ada yang mau lewat Bogor dulu kah meskipun jauh muter gitu ya Pak ya. Iya. Ada yang memang mau langsung ke Cianjur. Kemudian Bandung atau mungkin ada yang belok dulu dari Cianjur ke Purwakarta baru ke Bandung. Nah, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan jalan. Nah, CP itu adalah jalan-jalan agar CP itu adalah tujuan, kemudian modul ajar itu adalah menjadikan satu jalan agar capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan tadi menjadi tercapai gitu. Jadi mau jalannya kemana dulu ya silakan gitu ya. Yang penting capaian pembelajaran di akhirnya terpenuhi. Gitu. Iya. Oh gitu. Jadi mungkin kalau bisa saya tangkap ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita punya tujuan anak itu pengen bisa ini. Jadi guru itu bisa menentukan jalannya masing-masing gitu. Betul. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Betul. Oh ya. Jadi memang itu lebih memberikan keleluasaan sih Pak untuk guru, betul. Jadi tidak kaku ya Pak ya. Betul. Ditambah lagi nih. Di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah guru harus mengakomodir anak itu nyaman belajarnya menggunakan media apa. Oke. Ya, misalkan ada anak yang nyaman belajarnya dia menggunakan audiovisual gitu ya, video gitu ya. Betul, ya kita harus sebagai guru harus menyiapkan. Berarti kita harus menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk audiovisual. Oh iya, untuk murid tersebut. Nanti dalam satu kelas itu kan nanti ada yang hanya dengan membaca saja, hanya dengan mendengarkan saja. Oh iya. Ya, kita harus mengakomodir itu. Sebetulnya itu merupakan salah satu kompetensi guru ya. Iya, di kurikulum dulu juga itu adalah satu kompetensi guru. Iya, betul. Kompetensi terkait mengenali karakteristik peserta didik. Karena banyak ya Pak ya, pasti beragam kan karakteristik dari setiap anak itu ya. Kalau dulu itu mungkin kita hanya mengenal saja gitu ya, tapi sekarang harus ditindaklanjuti dengan membuat media pembelajaran terkait dengan karakter unik dari setiap siswa gitu. Nah, kita coba di SMK Sagaranten ini kita arahkan teman-teman guru semua harus sudah mulai mengarah ke sana. Iya, betul. Amin, pasti. Tapi sih kayak itu tantangannya pasti ada kan Pak? Pasti ada tantangan ya Pak ya. Bisa diceritakan Pak apa tantangan yang Bapak rasakan? Betul. Pertama tantangan yang mungkin menjadi isu utama ya di sekolah kita itu adalah menyatukan komitmen antar semua guru pasti. Ketika kita mengimplementasi kurikulum merdeka ini, para guru harus tahu dulu seperti apa sih model-model pembelajaran di kurikulum merdeka gitu ya. Kemudian ada nuansa-nuansa yang memang berbeda gitu ya, yang tidak lagi
model pembelajaran itu klasikal gitu ya. Iya betul. Kan dulu tuh banyak model-model pembelajaran gitu ya. Cuman kita mungkin kebanyakan ya klasikal, ceramah gitu ya. Iya. Padahal kan anak boring juga ya Pak ya. Iya. Dan kita juga capek Bu. Iya, akhirnya betul, kebayang betul. Bu klasikal Ngantuk ceramah. Kan? Iya betul. Bahasa Inggris misalkan 3 jam gitu ya. Kebayang 3 jam ceramah capek sih Pak. Iya betul. Ceramah terus. Kita nggak tahu siswa-siswa di kelas ada yang misalkan ada yang tidur atau gimana kan gitu ya saking ngantuknya. Nah, maka di kurikulum Merdeka ini semuanya harus berpusat kepada murid. Ya, jadi siswa diarahkan untuk lebih aktif. Dan kita guru lebih berperan sebagai fasilitator. Di mana guru bukan lagi sumber belajar gitu. Guru hanya sebagai pemantik agar anak-anak menggali informasi atau ilmu pengetahuan yang terkait dengan materi yang sedang disampaikan. Gitu. Iya betul. Jadi lebih memancing anak untuk berpikir kritis betul. gitu ya Pak, yang lebih aktif juga mungkin ya Pak ya. Nah, betul. Betul. Di kurikulum Merdeka ini tadi terkait bernalar kritis ya. Bernalar kritis. Bernalar kritis itu salah betul. satu targetan ya di sekolah kita di SMK Nusa Garanten. Targetannya sebenarnya ada 6. Itu menjadi targetan semua sekolah di Indonesia terkait dengan kurikulum Merdeka ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil. Yang tadi salah satunya adalah bernalar kritis. Ya. Iya betul. Nah, terutama terkait dengan pembiasaan pembelajaran di ruang kelas. Kita harus memang mengajak anak-anak itu supaya berpikir bernalar kritis. Gimana caranya? Tujuannya adalah ketika nanti mereka keluar, setelah selesai, mereka bisa kritis terhadap kondisi yang ada di lingkungannya. Iya betul. Kritis terkait dengan kebutuhan di masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau misalnya bekerja, sekarang tuh peluang bekerja tuh seperti apa sih? Mereka harus dipancing gitu ya. Betul. Ada pemantik gitu ya. Mereka tuh harus mulai berpikir kritis terkait dengan kondisi di masyarakat. Iya. Oh, di masyarakat tuh butuh ini loh pekerjaannya. Sesuai dengan keahlian kita misalnya. Ternyata di masyarakat di kita kalau dari bidang DKV atau multimedia wirausaha yang paling relevan apa misalkan gitu ya. Terus kemudian di jurusan pemesinan misalkan di lingkungan kita di sini membutuhkan banyak kerajinan yang memang dari industri manufaktur misalkan gitu. Terus bidang jasanya gitu ya. Mereka harus sudah mulai berpikir yang mungkin nantinya ketika nalar kritis itulah mereka bisa hidup gitu di masyarakat. Bisa di masyarakat, iya gitu. Betul. Jadi di sekolah itu sudah dipersiapkan, betul. Terus betul. Ini kita kembali lagi ke mungkin bukan pesan ya sebetulnya. Saya juga baru diingatkan kembali ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak ya. Bahwa kita guru itu harus menjadi agen perubahan di pendidikan. Agent of change, betul. Di mana setiap perubahan yang kita lakukan itu nanti berujung kepada bonus demografi namanya Bu. Jadi bonus demografi itu adalah ketika usia anak didik kita mencapai 45 tahun di masa produktif, apa yang kita tanamkan sekarang, apa yang kita olah sekarang kepada anak-anak kita, itulah nanti dapat dirasakan di usia 45 tahun mereka. Iya. Jadi kayak investasi gitu kan sih Pak? Betul, investasi. Iya, tapi mungkin bukan ke finansial, tapi lebih ke investasi aja untuk kehidupan, kebaikan itu ya Pak. Baik investasi dari pengalaman belajarnya, penanaman karakter, kemudian juga keterampilan dan pengetahuan. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan itu bisa hasilnya nanti di usia bonus demografi tadi di 45 tahun, ketika itu baik bisa merubah Indonesia secara umum. Iya, mungkin itu salah satu tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan, betul. Terutama di era sekarang, pendidikan yang bahwa katanya sekarang itu
kita itu harus menerapkan pembelajaran abad 21. Abad 21, ya. Bagaimana itu Pak? Saya penasaran gimana itu Pak? Oke. Gimana ya. Abad 21 maksudnya bagaimana? Kemarin ada teman-teman kita yang PPG itu. Yang PPG semuanya sudah diarahkan kepada pembelajaran abad 21. Seperti apa abad gitu 21, ya? Pembelajaran abad 21 teh ya yang paling sederhana, kita harus tahu kegemaran anak-anak menggunakan apa. Gadget ya. Artinya kita harus melihat bahwa dengan gadget itu kita harus mengarahkan proses pembelajaran ke arah gadget. Contoh, saya secara pribadi ketika di kelas senantiasa memberikan pertanyaan pemantik di awal itu. Ya, jadi ketika masuk seperti biasa kegiatan pembuka, kemudian pada saat kita mau mempelajari materi ini, saya buat kan pertanyaan pemantik. Kemudian saya ajak anak-anak untuk mulai mencari tahu berdasar pertanyaan pemantik tadi. Kemudian mereka disimpulkan yang berbeda itu di mana? Disimpulkan mereka harus buat dalam bentuk poster-poster Instagram. Jadi mereka nanti membuat menggali informasi dari pertanyaan pemantik tadi, kemudian disimpan di dalam postingan di Instagram. Keren banget Pak. Yang kemudian harapannya gini, kalau saya lebih ngobrol ke anak-anak, kalian itu kalau nulis di buku, perilaku siswa itu sekarang jarang yang nulis. Males gitu kan. Betul. Kemudian agar tidak lupa atau tidak hilang, itu kalau buku kan mungkin anak-anak yang tanda kutip males, jorok gitu ya. Nulis di buku apa, kadang kalau kita dulu makan bikin catatan gitu ya, buku pelajaran ini ya. Kalau sekarang kan enggak, anak-anak sekarang itu satu buku untuk semua pelajaran. Semuanya sih Pak. Kalau lihat tas anak-anak tuh kayak kok enteng banget, nggak taunya bukunya cuma satu ya Pak. Kadang disimpan di bawah itu Bu. Di bawah meja gitu ya. Betul. Nah, ketika diarahkan kepada mereka itu membuat rangkuman dari materi-materi dari pertanyaan pemantik tadi, kemudian disimpan di dalam postingan di Instagram, mereka akan mengingat. Pasti Pak. Mengingat betul. Mungkin ketika iseng ngelihat reel medsos, gitu ya, buka medsos betul, gitu. Betul. Kemudian juga pasti ngelihat postingan yang telah mereka posting, ya paling tidak melihat materi yang telah dipelajari. Tadi itu kita belajar apa gitu ya. Betul. Nah itu selain itu di Instagram, di TikTok juga mungkin bisa. Saya coba sekarang arahkan ketika membuat tugas itu membuat postingan di TikTok. Jadi gitu. Lebih bermanfaat juga postingan anak-anak juga. Sih keren banget Pak. Terus yang paling utama adalah penumbuhan karakter percaya diri. Iya sih. Karakter percaya diri. Biasanya sih anak-anak sih krisis kepercayaan diri betul. Gitu ya Pak. Di kita itu menjadi tanggung jawab besar sebagaimana input siswanya, intake siswanya gitulah. Kemudian dilihat dari latar belakang budaya, sosio budaya gitu di lingkungan kita, yang berlatar pertanian gitu ya. Betul, itu cenderung kepada peserta didik itu sangat sulit untuk diajak percaya diri. Betul sih. Mungkin ibu juga pernah merasakan ketika anak-anak disuruh mempresentasikan sesuatu itu sulit. Sulit. Nah mungkin ketika mereka diarahkan pertama bikin postingan dulu gitu ya, kemudian selanjutnya diarahin kemudian ke TikTok. Mungkin yang lebih berkembang lagi, setiap materi yang diajarkan itu wajib misalkan membuat konten YouTube, disimpan di channel YouTube-nya misalkan gitu. Kemudian nanti kan di YouTube-nya bisa ada channel mapel apa gitu betul, seru kayaknya. Seru. Jadi bonusnya banyak banget sih Pak, banyak jadi banget ketika, dari awal banyak banget. Jadi ketika mereka mencari gali sendiri tuh materi yang sedang dipelajari, terus mereka juga dituntut untuk bisa menyampaikan. Betul. Nah itulah pembelajaran abad 21 double gitu. Teknologinya juga dapat kan Pak, mereka betul. Bisa jadi konten kreator juga, betul. Bisa diedit betul sih Pak, betul. Nah di pendidikan tingkat menengah ini mungkin sepertinya akan cocok seperti itu. Gitu. Jadi maka kami di bidang kurikulum itu mendorong teman-teman guru untuk yuk sekarang sudah mulai menerapkan pembelajaran
abad 21 gitu. Agar nanti itu banyak sekali karakter yang tumbuh, Bu. Ya. Sedikit berbagi mungkin ya terkait dengan pembelajaran ya. Iya, Pak. Jadi saya lebih berpendapat artinya bukan mengenyampingkan kurikulum. Iya, jadi penumbuhan bahwa dalam pendidikan di kita itu kurikulum dan karakter itu adalah dua hal yang harus saling berdampingan. Iya, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Harusnya. Iya, betul. Iya. Tapi kadangkala ada miskonsepsi di kita. Ada mungkin sekarang itu lebih cenderung kepada pembelajaran, fokus utamanya adalah kurikulum, capaian kurikulum. Fokus utamanya adalah nilai gitu ya. Nilai. Okay. Padahal ruh utamanya pendidikan itu adalah harus merubahnya perilaku. Pendidikan yang berhasil itu adalah terdapat perubahan perilaku, sehingga ketika perubahan perilaku itu menjadi lebih baik, ya itu bisa menjadi bekal buat mereka. Oh iya, pasti. Jadi tujuan kurikulum merdeka ini yang paling utama adalah kita harus membentuk karakter sehingga tujuan akhirnya adalah kita bisa mengantarkan mereka ke dalam kebahagiaan. Ya. Merdeka gitu. Kebahagiaan. Betul, bahagia ketika mereka hidup di masyarakat itu bahagia. Tidak lagi tidak lagi monoton gitu. Iya sih, Pak, betul. Bahagia itu kan ketika mereka bisa beradaptasi, ketika hidupnya nyaman, itu bahagia. Setuju. Nah, jadi ya berat lah sebenarnya tujuan. Iya pasti Pak, bisa. Iya betul. Ngomong-ngomong tentang tadi kita barusan sedikit diulas oleh Bapak, anak-anak itu akan bahagia karena mungkin hubungannya merdeka gitu ya, Pak. Betul. Nah, agak sedikit sebenarnya lama juga sih kok namanya merdeka sih, Pak. Apa memang mungkin hubungannya merdeka atau belum merdeka, apa gimana sih Pak maksudnya itu kurikulum merdeka? Betul. Itu apa sih Pak gitu? Merdeka bisa diartikan juga dengan merdeka gitu merdeka. Seperti halnya terbebas dari penjajah gitu. Ya, betul. Tapi merdeka juga tidak bebas begitu saja di dalam konteks pembelajaran. Merdeka lebih cenderung kepada kita sebagai guru dan siswa sebagai peserta didik harus berkolaborasi. Terkait dengan capaian-capaian pembelajaran. Kita guru harus memberikan ruang kepada mereka gitu ya. Mereka nyaman belajar menggunakan media seperti apa. Oh, jadi di sana merdekanya. Ya, betul. Kemudian anak-anak juga nyaman dengan gaya atau proses pembelajaran guru yang dilakukan gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah anak-anak bisa lebih mengeksplor dirinya gitu ya. Terus juga anak-anak tidak menjadi terbebani ketika ada satu mata pelajaran yang mendapatkan nilai kurang misalkan. Kalau dulu ada satu nilai yang kurang, berarti dikategorikan anak tersebut kurang baik gitu ya. Tidak lulus gitu. Kalau sekarang enggak. Anak itu lebih cenderung dia potensinya ada di mana. Misalkan cenderung di mata pelajaran bahasa Inggris. Tidak juga harus dipaksakan di matematikanya harus baik. Ketika memang matematikanya misalkan kurang baik, kita jangan paksa anak tersebut untuk dapat nilai yang baik gitu ya. Hanya saja kita harus memahami bahwa ternyata potensi anak itu bukan di matematik. Kita harus paham bahwa anak tersebut nyamannya misalkan di bahasa Inggris dan bahasa Inggris harus dikembangkan. Tapi matematika juga tidak ditinggalkan. Tapi ya ada kriteria minimal yang harus mereka capai. Jadi kalau kriteria minimalnya sudah didapat, ya cukup lah. Gitu. Kita tidak harus memaksakan. Misalkan ada anak yang di bidang agama, ya tingkatkan di bidang agama, ditebalkan gitu ya. Jangan kita berharap seluruh mapel dapat nilai yang bagus, itu sepertinya akan sulit ya. Sangat jarang. Kalau dulu ya mungkin ada gitu ya. Ada sih, tapi tidak mungkin sepenuhnya bisa setiap mapel itu dapat nilai bagus, enggak juga sih sebenarnya.
Hanya saja kita guru gitu ya lebih mempersepsikan si A itu pintar, pasti di setiap mata pelajaran dapat nilai bagus, padahal belum tentu. Belum tentu ya Pak ya. Iya kan, jadi mungkin ada di satu mata pelajaran yang memang tidak menguasai gitu. Iya gitu. Sih betul Pak. Jadi merdeka itu lebih ke arah mereka bebas memilih kemana kompetensi mereka, tapi tetap dengan koridor masih dipantau juga. Oke. Ya. Jadi merdeka itu ada kepanjangannya. Oh ada kepanjangannya. Dimulai dari M ya. M itu yang pertama itu adalah mulai dari diri. Mulai dari diri. Di mana pembelajaran itu harus dimulai dari diri para siswa. Gitu ya. Bahwa pembelajaran itu jangan dulu nunggu apa yang diberikan oleh guru. Oh ya. Jadi siswa sendiri harus sudah mulai mencari, harus memotivasi terhadap dirinya bahwa mereka akan siap belajar gitu ya. Kemudian setelah M ada E. Yang E-nya itu adalah eksplorasi konsep. Konsep. Jadi di eksplorasi konsep para siswa harus menggali ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Ya, jadi misalkan kita pelajari materi A, sebelum ke proses pembelajaran, mereka harus sudah mulai mengerti dulu materi A itu apa sih gitu ya. Jadi ketika kita masuk itu mereka sudah punya pengetahuan awal gitu. Jadi ya nggak susah kan pada akhirnya gitu ya guru. Betul. Kemudian R ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu biasanya di sekolah itu dalam bentuk diskusi. Ya diskusi, kemudian mempresentasikan gitu ya. Apa yang dipelajari dari eksplorasi konsep tadi. Iya betul. Kemudian R ya ruang kolaborasi, ada D itu adalah demonstrasi kontekstual. Itu dari apa yang telah mereka diskusikan. Kemudian kira-kira ini apa nih yang perlu digarisbawahi, apa yang perlu diambil, apa yang perlu nanti dibuat ke dalam bentuk keterampilan atau pengetahuan yang implementatif gitu ya. Itu di demonstrasi kontekstual. Jadi didemokan gitu ya, demo kan namanya. Kemudian itu ada elaborasi pemahaman. Dari apa yang mereka gali, dari apa yang mereka hasil diskusikan, yang siap untuk didemonstrasikan, kita guru harus mengkonfirmasi, melakukan elaborasi. Barangkali ada hasil diskusi, barangkali ada pemahaman yang jauh dari materi yang sebenarnya, kita selaku guru harus memfasilitasi, meluruskan apa yang mereka telah pelajari di awal. Kemudian ketika itu sudah lurus, kemudian para siswa diminta untuk koneksi antar materi, mengkoneksikan materi yang sedang dipelajari dengan materi sebelumnya, dengan kondisi nyata di masyarakat, di lingkungannya. Dikontekstualkan. Contoh kalau di bahasa Inggris misalkan anak-anak harus diajak sudah mulai kepada ngomong bahasa Inggris di lingkungannya juga harus sudah mulai dicoba gitu ya. Bukan gaya-gayaan, ini lagi belajar gitu ya. Nah, itu adalah tadi mengkoneksikan ke materi sebelumnya atau dengan mengkontekstualkan dengan kehidupan nyatanya gitu ya. Kemudian A-nya terakhir ada aksi nyata. Jadi dari hasil pemahaman yang mereka dapat, mereka harus membuat sebuah aksi-aksi nyata, terutama terkait dengan tadi kontekstual apa yang ada di masyarakat. Jadi mengaitkan materi dengan apa yang ada di masyarakat, kemudian membentuk sebuah aksi nyata. Ya. Contoh misalkan kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, dalam bahasa Inggris yaitu tadi mempraktikkan misalkan kalau nanya pekerjaan, misalnya nanya alamat kan itu ada materi betul, alamatnya di mana dalam bahasa Inggris gitu kan ya. Nah itu harus sudah mulai mengajak minimal ada di keluarganya, praktisnya gitu, betul. Adik-adiknya agar mereka memahami ada materi terkait misalkan dengan alamat gitu atau pekerjaan itu
siapapun yang berada di dekat mereka itu menjadi ikut belajar. Gitu. Nah itu adalah aksi nyata. Jadi satu kata tapi merepresentasikan merepresentasikan satu urutan pembelajaran. Oke. Ya, gitu. Wow. Gitu. Wow. Jadi seru sebenarnya. Seru banget. Ya. Jadi kayak dari penjabaran Bapak tuh wow. Jadi guys, ternyata kayak sedetail itu ya. Wow. Ya, itu yang keren itu para pelopor pendidikan, para ahli pendidikan sekarang betul, yang sudah menyampaikan Merdeka Belajar itu Merdeka itu seperti apa, bukan hanya secara bahasa Merdeka, tapi juga ada satu urutan pembelajaran yang harus menjadi patternnya, pola oleh guru. Pembelajaran yang dilakukan itu seperti itu. Iya betul Pak. Luar biasa sih, kayak sekarang tuh yang ada di pikiran saya sendiri, kok orang pinter-pinter banget ya guys ya. Jadi maksudnya kayak sampai ini pembelajarannya begitu runtut, sampai karakter, sampai apapun dikemas sampai kata merdekanya pun ada singkatannya. Sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan sedetail itu, masya Allah ya Pak, keren banget. Cuman ya itu tadi banyak dari teman-teman kita guru masih belum tahu ya. Iya pasti. Makanya salah satu perubahan pola pikir itu mungkin nanti kita membuat sebuah komunitas praktisi ya. Iya, ada. Selain di komunitas praktisi juga nanti saya mendorong teman-teman guru untuk ikut pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah Bu, di kita itu di angkatan 6 ya ada 1 orang, di SMK Sagaranten ya, di angkatan 8 itu ada 2 orang. Kemudian angkatan 9 ada 2 orang yang lagi. Sedang masih proses. Mudah-mudahan di angkatan 10 bisa lebih banyak lagi. Iya, doain saya ya Pak. Siap. Saya juga daftar soalnya. Itu menjadi satu kekuatan Bu. Oh iya. Menjadi satu kekuatan besar bagi sekolah kita ketika guru-gurunya sudah lulus di guru penggerak. Keren kayaknya. Keren gitu ya sekolahnya. Keren. SMK itu ya teman-teman sahabat semua, SMK itu bukan sekolah kecil tentu saja ya. Betul. Muridnya aja udah lebih dari 1.000 orang ya. SMKN 1 Sagaranten ya Pak ya. Itu pasti kayak Bapak pusing gak sih ngaturnya, apalagi dengan kurikulum Merdeka yang baru ini. Gimana sih Pak gitu, apa pusing gak gitu, atau Bapak juga perlu adanya tim gitu, apa betul. Gimana gitu Pak? Ya, kalau bisa dibuat pusing ya memang pusing ya, mengelola pasti. 1.000 siswa lebih, gurunya juga ada tenaga pendidik dan kependidikan ada 80. Wow, sangat banyak sekali di sekolah kita. Banyak banget asli. Kemudian luas sekolahnya sampai di 5 hektar ya sekolah kita. Tentunya butuh banyak sekali kerjasama ya. Dan alhamdulillah saya tidak bekerja sendiri. Ya pasti. Sekarang kita sudah menerapkan ruh dari Merdeka. Ya, dari kurikulum Merdeka, yaitu salah satunya adalah kolaborasi. Jadi ada ruhnya. Ada ruhnya kolaborasi agar semuanya tercapai. Kolaborasi itu harus dijalankan. Nah, kami di bidang kurikulum harus sudah mulai berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan semua unit yang ada, dengan kesiswaan, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, bidang hubungan masyarakat dan hubungan industri itu. Semuanya harus bersinergis gitu ya. Pasti. Kemudian juga dengan teman-teman guru, saya lebih cenderung sekarang lebih mengajak kepada guru-guru untuk berinovasi. Inovasi pikirkan ya itu tadi inovasi yang dibuat itu harus senantiasa berpusat kepada murid. Ketika itu dilakukan, insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Iya pasti Pak. Sekarang juga udah terbaik dong. Keren. Ya. Jadi dari tahun kemarin ke sekarang. Nambah ya siswanya ya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang nambah lagi. Amin. Ya begitu asyiknya sih ternyata obrolan mengenai kurikulum Merdeka. Oke, baik deh Pak. Mungkin kalimat terakhir mengenai implementasi kurikulum Merdeka sebagai kesimpulan aja. Boleh. Bagaimana Pak? Kesimpulannya pertama buat teman-teman guru. Mari kita menjadi agent of change agar bonus demografi tadi menjadi tercapai gitu ya, dimana kita menjadi
menjadikan para siswa itu menjadi aset negara. Ya. Kemudian juga buat para siswa yang mendengarkan, sekolah sudah sedemikian leluasa membuka ruang-ruang potensi, ruang-ruang minat itu dibuka, silakan diikuti sehingga kita bisa menebalkan apa yang menjadi modal dari mereka, minat merekanya kemana, potensi mereka di apa, kita bisa tebalkan, sehingga bisa membawa mereka menuju kebahagiaan tadi. Itu mungkin. Oke. Nah, teman-teman, barusan sudah disimpulkan oleh Bapak, ternyata pemerintah sudah benar-benar mempersiapkan. Maka dari itu, teman-teman yang masih menjadi pelajar, yuk belajar sungguh-sungguh dengan kurikulum yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Adapun teman-teman sejawat yang juga menonton, yang berprofesi sebagai guru, yuk kita menjadi agent of change, ya Pak ya, betul Pak. Oke Pak. Terima kasih sudah datang membersamai dan menjadi narasumber kita di podcast kita kali ini. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Pak. Siap, senang sekali bisa berbagi pemahaman. Iya, betul. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak ya Pak. Dan untuk teman-teman juga terima kasih banyak telah mengikuti podcast kita kali ini. Pokoknya jangan sampai terlewatkan, don't miss it, okay? Jangan terlewatkan for our next podcast. Jangan lewat untuk next podcast atau podcast selanjutnya. Okay guys, see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.